Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Sinta Khurul Aini dalam video pembelajaran kali ini. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang mawaris ataupun ilmu waris. Jadi mawaris adalah ilmu yang membahas tentang perpindahan hak kebendaan dari orang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya. Secara etimologi, mawaris berasal dari kata tunggal miras yang artinya warisan, ataupun berasal dari bahasa Arab warosa yarisu irsan yang artinya mewarisi. Mawaris bisa juga disebut dengan faraid. Faraid adalah ketentuan-ketentuan tentang siapa saja yang termasuk ahli waris ataupun yang berhak mendapatkan warisan dari seseorang yang telah meninggal dunia. Pembagian hak waris ini berdasarkan hukum ataupun dalil pada surat An-Nisa ayat 33 yang mengatakan bahwa setiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu dan bapak ataupun saudara karib, kami jadikan pewaris-pewarisnya, dan jika ada orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka berilah kepada mereka bahagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu. Dari ayat tersebut dapat dijelaskan bahwa pembagian harta warisan itu sudah ditentukan oleh Allah, baik itu harta benda yang ditinggalkan oleh orang tua ataupun kerabat. Sedangkan yang dimaksud dengan seseorang yang bersumpah setia dengan mereka adalah pasangan suami istri. Jadi pernikahan menjadi salah satu sebab adanya pembagian waris. Yang selanjutnya yaitu rukun dari mawaris. Yang pertama adalah mewaris. Mewaris adalah seseorang yang mewariskan harta bendanya kepada ahli waris. Jadi pewaris itu seseorang yang meninggal dan mempunyai harta. Yang selanjutnya yaitu al-waris ataupun ahli waris. Ahli waris adalah seorang yang berhak menerima harta warisan dari seorang mewaris ataupun pewaris. Yang terakhir ada al-maurus. Al-maurus adalah harta benda yang ditinggalkan oleh pewaris dan akan dibagikan kepada ahli warisnya ataupun al-waris. Selanjutnya yaitu syarat bisa adanya pembagian harta waris ataupun warisan. Yang pertama adalah meninggalnya pewaris ataupun orang yang memiliki harta. Jadi salah satu syaratnya adalah orang tersebut telah meninggal dunia. Pembagian harta tersebut dilakukan setelah seorang yang memiliki harta tersebut telah wafat. Jadi jika harta tersebut dibagikan ketika seseorang tersebut masih hidup, maka harta tersebut belum dikatakan sebagai warisan, tetapi harta tersebut dikatakan sebagai mungkin sedekah, hibah, ataupun hadiah dari sang pemilik harta. Yang selanjutnya yaitu hidupnya ahli waris pada saat pewaris meninggal dunia. Jadi seorang yang menjadi ahli waris itu harus masih hidup saat seseorang pewaris itu meninggalkan hartanya. Dan yang terakhir itu mengetahui sebab menerima warisan. Jadi seorang menerima waris itu ada sebabnya. Ada beberapa sebab yang akan kita bahas pada materi selanjutnya. Jadi yaitu sebab menerima waris. Ada 3 sebab seseorang bisa menerima waris. Yang pertama adalah hubungan kekerabatan ataupun al-qorobah. Al-qorobah ini berarti seorang mendapat bagian ahli harta warisan karena mungkin saudara, kakek, ayah, ibu, ataupun hubungan kekerabatan yang lain. Selanjutnya yaitu hubungan perkawinan ataupun al-musyarah. Jadi seorang pasangan suami istri berhak saling menjadi ahli waris. Misal yang meninggal suaminya, sang istri berhak menjadi ahli warisnya. Begitupun juga sebaliknya. Dan yang terakhir yaitu memerdekakan budak ataupun hamba sahaya atau disebut dengan al-wala. Jadi seseorang yang memerdekakan budak itu berhak menjadi ahli waris dari seorang budak, bukan sebaliknya ya. Jadi bukan budak yang menjadi ahli waris dari seseorang yang memerdekakan, tapi seseorang yang memerdekakan seseorang budak berhak menjadi ahli waris dari budak yang dimerdekakan.
Mungkin itu saja penjelasan pada video kali ini. Sampai berjumpa pada video selanjutnya. Jangan lupa komen, like, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.